wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Riani dengan NIM 254-25874, mahasiswa guru tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi IPA di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP 4 Kateman dengan materi zat aditif pada makanan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita memulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Ya, sebelum belajar terkaitnya kita baca doa. Berdoa menurut agama dan ajarannya masing-masing. Berdoa dimulai. Cek kehadirannya dulu. Putri, Hadir, Bu. Ion, Hadir, Bu. Jumiati, Hadir, Bu. Samira, Hadir, Bu. Risna, Hadir, Bu. Reni, Hadir, Bu. Memerani, Dinda, Rizky, Suryani, Hadir, Bu. Rasti, Hadir, Bu. Jumiati, Hadir, Bu. Bakti, yang tidak hadir berapa orang nih? Hadir semua. Hadir semua. Ya, hadir semua, alhamdulillah ya, hadir semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian periksa di sekitar kalian apakah ada sampah yang berserakan. Sisa-sisa jajan semalam, apakah sudah bersih? Sudah. Pakaiannya sudah rapi, coba diperiksa lagi, jilbabnya diturunkan, kancing bajunya, dasinya diperiksa. Oke? Sudah rapi? Bagus. Kalau begitu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita atau cinta tanah air kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Ibu minta semuanya berdiri. 1, 2, 3. Rakyat adil, makmur,
tepat waktu atau tidak terlambat. Apakah ini masih ada yang di luar atau sudah masuk semua? Sudah masuk semua. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang terlambat. Kemudian tidak berbuat keributan selama pembelajaran. Nah, tidak membuat keributan, kegaduhan selama proses pembelajaran. Kemudian bersikap sopan santun dan saling menghargai. Nah, ini penting, terutama pada saat kita akan melaksanakan diskusi. Jadi di dalam diskusi itu cara berbicara, cara bertanya itu perlu menggunakan kata-kata yang sopan. Terus di saat mengeluarkan pendapat temannya itu kita harus menghargai. Ya. Kemudian tidak makan selama pembelajaran. Nah, makannya kapan? Jam istirahat. Jam istirahat. Nanti ada waktunya makan jam istirahat. Pada saat belajar itu dilarang makan. Sepakat? Semangat. Kalau sudah sepakat, kita lihat selanjutnya gambar di layar depan. Nah, lihat gambar di depan. Apa yang kalian lihat di depan itu? Makanan dan minuman. Minumannya bagaimana? Segar. Ya, segar. Warnanya bagaimana? Yang di bawah itu makanan apa? Mie. Suka makan mie? Suka. Yang sebelahnya lagi gambar apa? Permen. Bagaimana rasanya? Manis. Warnanya Merah. berwarna. Warni. Semua yang di depan ini pernah kalian makan? Pernah. Pernah. Suka makan mie? Suka. Apakah boleh makan mie secara terus-menerus atau setiap hari? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau tidak boleh, berhubungan dengan materi kita minggu lalu, kalau kita konsumsi makanan yang tidak sehat akan mengganggu sistem pencernaan. Kira-kira masih ingat tidak apa saja yang termasuk dalam gangguan sistem pencernaan? Apa saja? Penyakit apa? Sakit tenggorokan dan IBS ya. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari gangguan sistem pencernaan. Jadi berhubungan dengan materi kita pada hari ini, karena di papan atau di depan ini ada makanan yang berwarna-warni, enak, sedap. Jadi materi kita pada hari ini itu adalah zat adiktif pada makanan. Sudah tahu tidak sebenarnya apa itu zat adiktif? Nah, belum tahu kan? Makanya kita belajar hari ini nanti tahu apa itu zat adiktif. Nah, sebelum memasuki materi apa itu zat adiktif, Ibu perlu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu ada 5. Nah, jadi kalau kita mau segala sesuatu itu tentu ada tujuan. Seperti datang ke sekolah tujuannya apa? Belajar. Begitu juga dengan belajar materi zat adiktif itu tujuannya apa? Nah, yang pertama menjelaskan pengertian zat adiktif. Nah, yang pertama. Yang kedua mengidentifikasi jenis zat adiktif alami dan buatan. Ada 2. Sudah. Yang ketiga menjelaskan fungsi zat adiktif pada makanan. Yang keempat
sahabat semua, pasti sahabat memiliki makanan dan minuman favorit. Pernah nggak kalian melihat komposisi makanan tersebut? Kalau diperhatikan, warna makanan yang sering kita konsumsi memiliki warna yang mencolok dan sangat menarik. Bagaimana dengan makanan ringan yang sering kalian beli? Selain renyah, rasanya pun gurih dan enak. Nah, yang membuat warna makanan menjadi terang dan terasa enak itu disebut zat aditif. Nanti kalian akan mempelajari zat aditif dan zat aditif. Jangan tertukar ya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran tutorial. Ya, sudah diperhatikan tadi? Kira-kira setelah kalian melihat tayangan video tadi, apa yang mau kalian sampaikan dari video tadi? Atau tanggapan kalian apa terhadap video tadi? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Ada yang mau menanggapi tentang video? Oke. Oke, silakan. Nah, ya. Ada yang bertanya, teman kalian yang mempertanyakan tentang apa akibatnya jika banyak mengkonsumsi pemanis buatan. Karena tadi di video ada menampilkan tentang pemanis buatan ya. Apalagi kalau dalam permen itu sangat banyak namanya pemanis buatan. Jadi kalau terlalu banyak mengkonsumsi pemanis buatan itu bisa menimbulkan penyakit gula atau diabetes. Materi intinya diperhatikan. Oke. Nah, ini judulnya apa nih? Zat aditif dalam makanan. Zat aditif dalam makanan. Apa itu zat aditif? Nah, ini adalah gambar macam-macam makanan. Ada gambar apa saja tuh? Coba lihat. Semuanya nampaknya bagaimana warnanya? Cerah, tenang, mewarna-warni ya. Nah, jadi dari gambar di depan ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari pemakaian zat aditif ya. Nah, jadi sebenarnya apa itu zat aditif? Nah, zat aditif adalah zat tambahan, merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan baik pada saat memproses, mengolah, mengemas atau menyimpan makanan. Untuk lebih memahami tentang materi atau pelajaran pada hari ini, kita membentuk kelompok. Nah, membentuk kelompok untuk apa? Berdiskusi. Kalau sudah dibagi kelompoknya, silakan kalian duduk di kelompok kalian masing-masing. Nanti tugasnya kan semalam ibu sudah meminta kalian membawa beberapa bungkus jajanan di bawah. Bungkus jajanan di bawah. Nanti tugasnya ada di LKPD-nya itu ada apa tugas untuk bahan diskusinya. Sekarang kalian sudah ada taruh garis bagian masing-masing kertas jajannya. Ini ada LKPD-nya, lembar kerjanya. Dibagikan sama teman-temannya. Dibagikan sama teman-temannya juga ya. Oke. Ini bahan ajarnya. Bahan ajarnya.
Ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sebelum ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan, tidak jelas itu bisa ditanyakan. Nah, coba ancungkan tangannya kalau mau bertanya. Oke. Kelompok berapa itu? Kelompok 3. Mau bertanya? Apa akibatnya jika kita banyak mengkonsumsi MSG? Seperti sakit kepala, tidak terasa sebal dan lembab, kelelahan, efek sampingnya bersifat sementara. Efek samping lain itu meningkatkan tekanan darah dan membuat rasa sakit. Oke, jadi jawabannya. Jadi kalau banyak mengkonsumsi MSG katanya tadi bisa menimbulkan sindrom dalam jangka waktu singkat seperti kelelahan ya. Oke. Kemudian dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Bagaimana? Coba ditanya lagi kelompoknya. Gimana? Moderator tadi tanggapi. Tanya apakah sudah puas atau belum? Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Ada yang bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, sudah jelas. Tidak ada, Bu. Kesimpulan sebenarnya yaitu jalan-jalan ini dan ada kekuatan untuk menjaga kesehatan sebaiknya kita menghindari atau mengurangi mengkonsumsi mie instan, minuman kemasan karena makanan tersebut mengandung zat aditif. Itu kesimpulannya. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sudah selesai diskusi kita tadi. Tapi ada beberapa pertanyaan tadi dari teman kalian. Ada yang menanyakan apakah zat atau pemanis buatan itu berbahaya digunakan? Tentu saja itu sangat berbahaya karena dapat mengganggu kesehatan kita, terutama dapat menimbulkan penyakit diabetes atau kencing manis. Kemudian ada juga namanya MSG. MSG tadi kalau digunakan secara terus-menerus juga berbahaya. Nah, jadi menggunakannya itu sesuai dengan takaran atau hanya sedikit saja ya. Karena kalau tidak ada MSG makanan juga tidak akan enak ya. Kemudian ada juga yang bertanya, apakah berbahaya zat aditif itu digunakan? Nah, sebenarnya mau pewarna, pemanis, pengawet itu kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang atau secara berlebihan itu dapat merusak organ-organ tubuh atau mengganggu kesehatan dan mengganggu sistem pencernaan kita ya. Nah, jadi sudah selesai diskusi. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Jadi Ibu akan mengevaluasi kalian. Di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ibu kasih nanti waktu beberapa menit untuk mengerjakan soal ini ya. Nah, silakan dikerjakan soal evaluasi biar Ibu mau tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Oke. Oke, kerjakan ya.
penjelasannya panjang lebar di awal tadi. Juga kita sudah berdiskusi. Kita sampai di akhir pembelajaran, yaitu kita akan menyimpulkan sama-sama pembelajaran kita pada hari ini ya. Berarti dari pembelajaran kita hari ini mengenai zat aditif tadi, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini tentang zat aditif? Coba angkatkan tangannya. Coba merah ini apa kesimpulannya? Zat aditif katanya ada dua, zat aditif alami dan zat aditif buatan. Ya kan? Beri tepuk tangan itu. Oke. Apakah ada lagi yang bisa menyimpulkan tentang zat aditif pada makanan? Apa kesimpulannya lagi? Nah, coba Randy. Apa kesimpulannya? Zat aditif buatan sebaiknya kita hindari karena berdampak negatif bagi kesehatan kita. Katanya mengkonsumsi zat aditif buatan itu sebaiknya kita hindari karena bisa mengganggu kesehatan kita. Ya benar? Betul sekali. Karena apa tadi? Ada pigmentnya, kemudian ada warnanya, ya. Nah, sebaiknya kita hindari semaksimal mungkin mengandung zat-zat yang berwarna-warni dan mengandung pemanis buatan, karena itu bisa berdampak untuk kesehatan ya. Sampai di sini paham? Sudah jelas penjelasan untuk zat aditif pada hari ini? Oke. Baiklah, sekarang sudah selesai materi kita ya. Nah, sudah selesai diskusi, selesai sudah penjelasan Ibu. Sekarang bagaimana perasaannya? Yang jelas kalian sudah mengetahui ya. Nah, biasanya kalau makan jajan, makan apa kalian tahu makan saja. Tidak tahu ini berbahaya atau tidak. Jadi sekarang harus lebih selektif terhadap makanan. Jadi sudah mengetahui dampak positif apa dampak negatifnya tadi. Kalian sudah menambah ilmu, mendapatkan ilmu baru, otomatis perasaannya senang. Kemudian belajarnya secara diskusi ini bagaimana? Menyenangkan tidak? Kalau kita belajar diskusi gini, kira-kira kita melatih apa? Melatih apa kalau belajar diskusi ini? Kekompakan, kemudian kerjasama. Bagaimana kita bekerja sama dengan teman. Jadi kalau kedepannya ada materi-materi selanjutnya, apakah mau berdiskusi lagi? Mau. Oke. Mau berdiskusi lagi? Oke, tergantung nanti materinya. Bagaimana, sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Masa belum ada senyumnya menunjukkan kalau kalian senang? Oke. Bersemangat, tepuk semangat dulu sekali. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baiklah, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti diskusi ataupun pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat dan antusias. Sekali lagi, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum pulang, coba mejanya dibersihkan dulu. Sampah kertas
bukunya dimasukkan dalam tas sampah-sampah yang ada di meja di kelas. Oke? Nah, Mas ya. Nah, sudah semuanya? Kalau sudah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Bentar ya, ketua kelasnya lagi memasukkan bukunya. Oke. Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Ya keras, sebelum pulang ada baiknya kita baca doa. Berdoa menurut kepercayaan